Namun, Ya itu kalau sudah cenderung manusia itu menunggu ya pas yang gaji aja sedangkan yang ada saya ikut. Itu seperti itu. Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai kalau uang kita dipinjam orang, apakah wajib dihitung untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kalau di fikih sunnah Said Sabik itu saya pernah baca penjelasannya begini. Kalau nggak jelas kapan bayarnya, nggak usah dihitung. Jadi kalau nggak jelas kapan bayarnya nggak usah dihitung. Tapi begitu dibayar langsung keluarkan zakatnya, karena itu dianggap harusnya kemarin-kemarin sudah dikeluarkan kan. Jadi begitu dibayar segera keluarkan zakatnya, karena harusnya itu termasuk yang dikeluarkan yang kemarin-kemarin kan. Cuman karena uangnya masih nggak jelas kapan kembalinya, ya sudah nggak usah dihitung dulu. Nah, tapi kalau jelas kapan bayarnya, misalnya orang ini, kita tahu orang ini selalu jujur lah, dan insya Allah dia selalu akan bayar tepat konsisten. Ya itu dihitung aja nggak apa-apa. Nah, sebaiknya dihitung aja. Kalau yang jelas-jelas, tapi kalau yang nggak jelas, ya sudahlah nggak usah dihitung dulu sampai dia bayar. Begitu dia bayar langsung keluarkan zakatnya. Itu kalau yang saya pernah baca dalam fikih sunnah Said Sabik. Kemudian apa tadi Pak? Investasi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Bapak punya investasi, berarti tanam modal gitu ya, di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha tertentu, terus kemudian Bapak mendapatkan hasilnya, maka uang Bapak yang masih atau sedang berputar di perusahaan tersebut, itu kalau menggunakan rumus zakat perdagangan, itu modal dihitung juga Pak. Modal dihitung juga, jadi tidak hanya hasilnya, tapi modalnya juga dihitung juga. Jadi sebaiknya ya modal yang modal Bapak itu ya dihitung, terus kemudian plus hasilnya itu juga dihitung kalau masih ada hasilnya. Kadang-kadang hasilnya nggak pernah ada, habis buat operasional sehari-hari. Ya, saya kira itu Pak. Jadi kalau untuk perdagangan itu sebaiknya memang modal juga dihitung. Tadi yang saya bahas di awal tadi yang tidak perlu dihitung pokoknya itu terkait dengan ijaroh. Ijaroh itu sewa menyewa. Kalau sewa menyewa kayak rumah tadi itu kan yang ditransaksikan kan intifaknya Pak. Apa? Mengambil manfaatnya. Jadi bukan pemindahan hak barangnya. Nah, ini berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli itu memang ada pemindahan hak. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Apa tadi berikutnya yang ketiga Pak? Lailatul Qadar kenapa kok ganjil-ganjil? Pertama yang sahih itu kan dibuat lupa oleh Allah. Nabi bahkan dibuat lupa kapan malam Qadar itu turun. Nah, semua hadis sependek yang saya ketahui ya, semua hadis tentang malam Qadar itu kan seingatnya aja, seingat saya kan gitu. Sahabat kan gitu. Jadi kalimat itu seingat saya. Nah, seingatnya Nabi itu ya dan para sahabat di malam-malam ganjil memang. Seingatnya. Tapi yang sahih ya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang diberitahu oleh Allah. Yang pasti begini, ketika malam Qadar itu turun, ketika terjadi malam Qadar maksud saya, kan malaikat turun. Bagi orang yang punya kepekaan iman, banyak malaikat, ya mosok nggak kerasa. Bagi orang yang punya kepekaan iman loh, banyak malaikat mosok nggak terasa. Ya insya Allah terasa. Nah, makanya ya dirasakan aja gitu, dirasakan aja. Itu pun wallahu a'lam bishawab. Jangan terus GR juga. Semalam kayaknya saya dapat malam Qadar. Jangan bukan Lailatul Qadar, Laila Majnun jangan. Enggak yang lain silakan kalau ada. Enggak. Atas kalau dipinjam tapi dibayar dengan cicil apakah tetap dihitung sebagai zakat? Pokoknya yang kepegang tangan aja Pak yang dikeluarkan. Yang nggak kepegang tangan nggak usah dikeluarin. Oh nggak jelas kok. Ya. Ya itu aja. Kalau misalnya tergantung cicilannya juga. Kalau misalnya ada orang punya utang ke Pak Fuad 10 miliar, nyicilnya 1 miliar per bulan, ya dihitung aja lah. Dihitung aja lah. Ya, gitu. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau nyicilnya sehari 1.000 ya repot.
Tapi kalau 1000 US dollar ya nggak apa-apa. Ustaz, lanjutin yang tadi ya, mengenai apa, dagang modal ya. Ya. Yang dihitung itu modal waktu kita naruh pertama itu atau gimana? Ya, dengan segala dinamikanya. Dengan segala dinamikanya. Dikira-kirakan aja, Pak. Dikira-kirakan aja. Dikira-kirakan aja. Kan Meskipun rugi Ustaz. oh ya tunggu dulu. Nanti beda hal itu nanti. Jadi gini, nanti beda lagi gini. Jadi gini. Di fikih sunnah itu kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu sama pedagang kulit, pedagang kayak sabuk, bangsane jaket kulit, sabuk kulit macam-macam. Bukan kulit rambak itu bukan, tapi ini kulit ya berkelas lah, pedagang yang berkelas saat itu. Nah, terus kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hitunglah pokoknya ini juga. Jadi barang yang kamu jual kamu hitung juga. Loh, saya nggak tahu berapa ini kan masih belum laku soalnya. Kata beliau ya dikira-kirakan aja. Dan memang sependek yang saya ketahui dalam diskusi fikih memang tidak semua ulama sepakat kemudian. Jadi tidak semua ulama kemudian sepakat. Karena nanti kalau kita bicara rincian dalam fikih itu begini ternyata. Untuk jenis perdagangan barang-barang yang nggak jelas kapan lakunya, itu sebagian fuqaha mengatakan nggak usah dihitung pokoknya lah, untungnya aja lah. Kenapa? Nggak jelas kapan lakunya kok. Misalnya gini, ini misalnya Anda jual beli yang jarang laku apa misalnya. Sebut saja Anda jual beli kasur lah. Jual beli apa kah? Kasur. Atau jual beli kursi. Itu kadang sampai jamur nggak laku-laku kadang. Kenapa? Karena tidak semua orang setiap saat butuh kasur, butuh kursi. Tapi kalau yang Anda jual bangsane beras atau sembako lah, itu kan mesti lakunya kalau yang begitu-begitu itu. Lah kalau mesti lakunya, mbok ya dikeluarkan zakatnya gitu loh. Dihitung juga pokoknya itu. Ya, jadi itu yang pertama, Pak. Jadi jenengan mesti jeli juga yang Bapak jualnya apa. Nah, terus kemudian kalau itu dalam bentuk investasi tadi, kalau sekiranya dalam dinamika investasi itu kok Bapak malah mengalami kerugian misalnya, dan kalau Bapak mau konsisten dengan pernyataan bahwa pokoknya juga dihitung dan kemudian dikeluarkan zakatnya, maka kalau Bapak dengan keyakinan itu mengeluarkannya sih, saya berkeyakinan juga bahwa tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Jadi tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Siapa tahu dengan Bapak mengeluarkan zakatnya terus nanti berhasil misalnya. Itu seperti itu. Tapi ini keputusan pribadi loh ya, keputusan pribadi. Cuman kalau kita berstatus sebagai amil yang hendak mengambil zakat seseorang, tentu orang yang mengalami kerugian ya jangan diambil paksa hartanya. Kenapa? Karena modal itu termasuk makarimu amwalihim. Jadi termasuk makarimul amwal. Jadi termasuk harta yang istimewa yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wanti-wanti. Pokoknya hati-hati jangan sampai kamu ngambil harta yang terbaik dari muzaki. Nah, sementara modal itu termasuk harta yang terbaik dan itu jangan diambil. Ya kalau hasilnya tidak ada, tinggal pokoknya diambil paksa ya kasihan. Nanti dia usaha pakai apa lagi? Ini kita sebagai amil loh ya, kita sebagai amil. Tapi kalau Bapak sebagai pemilik uang, kalau andai kan Bapak memaksakan diri mengeluarkan zakat dengan pokoknya itu, kalau saya sih berkeyakinan, kalau saya pribadi berkeyakinan ya nggak akan berkurang harta itu karena sedekah. Itu keyakinan saya. Ya bismillah keluarin aja lah gitu. Itu kalau Bapak sebagai pemilik harta. Cuma kalau Bapak sebagai amil harus punya kebijakan yang jeli tadi. Jangan sampai kita secara paksa mengambil harta yang istimewa dari orang yang hendak diambil zakatnya itu. Nah, saya mohon maaf, modal itu merupakan bagian dari harta yang istimewa. Ya kalau kita ambil paksa sementara terus berkurang, akhirnya dia nggak bisa investasi lagi kan ya repot. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo Pak Arsana. Punya ladang. Tergantung ditanamnya apa dulu Pak Arsana. Sawit itu tidak termasuk makanan pokok dan sawit tidak termasuk tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya karena panen. Enggak, sawit itu tidak termasuk tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya karena panen. Kan ada tanaman itu yang wajib dikeluarkan zakatnya karena panen. Yaumah hasodih, kayak makanan pokok itu padi, gandum, kurma itu loh Pak.
Ada beberapa buah tertentu seperti kismis, nanti ada pembahasan khusus terkait masalah itu, tapi sawit tidak termasuk. Nah, karena tidak termasuk, maka dia tidak masuk dalam kategori zakat pertanian. Nah, tidak masuk zakat pertanian. Tapi saya jual Ustaz. Nah, kena zakat tijaroh, perdagangan. Kena zakat apa? Perdagangan. Kayak jamaah saya punya jamaah, tiap hari potong ayam 20.000 ekor ayam. Yang satu yang di Bogor itu 10.000, yang di Kemang Pratama itu 20.000 per hari motong ayam itu. Nah, ayam, jadi dia setiap hari itu nyetok ayam jumlahnya banyak. Ya motong sehari aja 20.000 ekor, yang satu 10.000 ekor. Itu baru 2 orang udah 30.000 ekor per hari itu motong ayam. Nah, beliau ini tidak termasuk dikenai zakat peternakan. Kenapa? Karena ayam tidak ada ketentuan zakatnya. Tapi dijual, kena zakat perdagangan nanti. Iya, hasil jual belinya itu, perdagangannya itu. Nah, Hasilnya dari program, beli hasilnya aja. ya tadi kalau mau konsisten dengan rumus jual beli, ya berarti pokoknya dihitung juga. Kalau mau konsisten dengan pendapat itu. Tapi kalau Anda merasa berat tadi karena nggak jelas lakunya misalnya, tapi kalau sawit jelas lakunya itu kalau sawit. Kalau ayam kan jelas lakunya. Iya, ayam juga jelas lakunya, ya dihitung aja. Kalau perdagangan dihitung juga. Tidak hanya hasilnya kalau perdagangan. Kalau perdagangan dihitung juga, pokoknya dihitung juga. Kalau perdagangan. Berarti kalau ayam itu modalnya sekarang 200 juta. Hah? Kemudian dia hasilnya ada 50 gitu. Hah? Jadi 250 juta itu dari yang Ada untungnya nggak itu? Sudah ada. Mungkin 50 juta. Iya, ada 150 juta kan? 150 juta itu 1/10-nya berapa? 15 juta. 1/4-nya berapa? 375, berarti 3 juta 3.750 masih kecil Pak, keluarin aja lah. Nah, iya kan? Oh, 5 juta apa 50 juta tadi? Oh, cuma 5 juta untungnya. Untungnya cuma 5 juta. Sudah. Sampun nggih. Kalau Anda merasa berat kalau Anda merasa berat dan prinsip zakat itu tidak memberatkan. Saya ulang ya, prinsip zakat itu tidak memberatkan. Kalau Anda merasa berat karena modal kena terus hasilnya juga kena sehingga kemudian kita semakin tipis yang kita peroleh, maka kan saya ulang tadi, bersyukurlah pada Allah. Itu yang saya tahu ulama tidak sepakat. Ulama tidak sepakat terkait dengan penghitungan modal tadi, terkait instruksi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengira-ngirakan modalnya tadi itu. Nah, karena tidak sepakat ulama, ya kalau Bapak misalnya mau mengikuti pendapat yang mengatakan ini kok tipis banget, udah saya pakai yang hasilnya aja lah, yang ada ini aja misalnya, ya silakan. Tapi kalau 5 juta kan belum masuk dalam nisab Pak. Sementara kalau uang Bapak ada 100 juta, kalau dikenakan haulnya kan juga sama aja, mesti dikeluarkan juga kan. Wah, sama aja. Jadi kalau menurut saya bismillah. Kalau saya sih bismillah keluarin aja lah. Bismillah keluarin aja. Hitung dengan yang 100 juta tadi itu, percaya nggak akan berkurang. Bismillah keluarin aja. Bismillah keluarin aja. Ya. Ladangnya nggak usah dihitung, Mbak. Hasil. Oh, nggak hasil. Nggih. Ladang nggak usah dihitung. Jadi ladangnya nggak usah dihitung. Kenapa? Karena ladang itu, sawah itu, pekarangan itu, tegal itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jadi dalam sependek yang saya ketahui ya, untuk tanah-tanah yang sifatnya ditanemin begitu itu tanahnya nggak usah dihitung. Artinya jangankan tidak menghasilkan saja nggak usah dihitung. Bapak nanam mangga, terus dari jual beli mangga itu, terus Bapak hitung pohon mangga ini harganya berapa per pohon, nggak usah dihitung lah, nggak usah dihitung. Jadi hasilnya aja kalau begitu itu. Jadi yang saya tahu untuk tanaman termasuk tanah
itu tidak dikeluarkan, yang saya tahu ya, itu tidak dikeluarkan zakat tanahnya, nggak usah dikeluarkan zakat apa pokoknya, yaitu pohonnya itu nggak usah. Iki piro regane pohon mangga iki yo. Karena kan Bapak tidak jual beli pohonnya toh. Bapak jual beli apa? Buahnya kan? Iya. Bapak tidak jual beli pohon tanahnya kan? Bapak jual beli buahnya. Jadi pohonnya nggak usah dihitung. Terus harga tanah nggak usah dihitung. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau prioritasnya pasti lingkungan, karena hadisnya mengatakan diambilnya harta itu dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fuqara masakin mereka. Jadi yang paling berhak atas zakatnya orang Harapan Indah adalah fuqara masakin sekitar Harapan Indah. Setelah kita bagi sekitar sini, mau lempar jauh silakan, enggak apa-apa. Jadi yang paling berhak adalah orang sekitar sini. Itu kalau Bapak dalam kapasitas sebagai amil di masjid ini misalnya gitu. Tapi kalau Bapak dalam kapasitas sebagai pribadi, Bapak muzaki. Nah, orang yang dekat dengan Bapak itu ada dua. Yang pertama dekat secara kekerabatan, yang kedua dekat secara jarak. Nah, maka itu prioritas dua-duanya. Jadi yang jarak prioritas, kerabat juga prioritas. Itu kalau Bapak sebagai muzaki, sebagai pribadi, sebagai muzaki. Tapi kalau Bapak sebagai amil di Harapan Indah ini, prioritasnya ya sini. Nah, jadi kalau misalnya kemarin ada syekh dari Palestina ke sini untuk misalnya minta bantuan, itu jangan buru-buru ke sana dulu. Yang di sini dulu. Nah, baru kemudian silakan dikirim ke sana kalau memang ini lebih misalnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, termasuk teman sejawat itu bagian dari prioritas untuk mendapatkan hak zakat kita kalau kita sebagai muzaki. Tapi kalau kita sebagai amil, pokoknya prioritasnya masyarakat sekitar, ya, terutama masyarakat sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo. Kontrakan. Ya, saya sampaikan tadi, untuk ijaro, sewa menyewa, itu saya termasuk yang ikut pendapat bahwa modal nggak ikut dihitung. Karena kalau modal ikut dihitung, tadi bisa tekor orang yang punya usaha kontrakan itu. Saya contohkan tadi ya, ada jamaah saya punya rumah harganya 1 miliar. Saat itu disewakan per tahunnya 25 juta saat itu. Rumah yang 1 miliar itu disewakan per tahunnya berapa? 25 juta. Lah kalau dihitung sama modalnya, rumah itu maksud saya. Lah terus berapa yang dia peroleh? Sementara 1 miliar saja itu zakatnya 25 juta. Jadi kalau Bapak misalnya punya usaha kontrakan, sebut saja Bapak punya kontrakan 100 pintu misalnya gitu ya. Amin lah, amin. Nah itu, amin ya. Nah itu Bapak nggak usah ngitung harga kontrakannya. Bapak dari yang hasil aja, dari hasilnya itu aja. Iya. Kalau mencapai nisabnya, kalau 100 pintu mencapai nisab lah. Kalau sekarang 500.000 aja per bulannya misalnya, itu sekarang ya nggak tahu lah harga kontrakan berapa. Ya saya kira itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh